Lalu bagaimanakah sikap Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kemungkinan dilaksanakannya sholat Jumat berjamaah di masjid mulai besok? Apakah MUI mengeluarkan fatwa terkait new normal di rumah ibadah? Sudah bergabung bersama kami dari Pesantren Al-Nahdlah di Depok, Jawa Barat, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam. Assalamualaikum, selamat sore Mas Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jessica, gimana kabar? Baik, Mas Niam, bagaimana sebetulnya arahan atau sikap MUI Pusat terkait dengan pelaksanaan ibadah di masjid-masjid di era transisi menuju ke new normal? Ya, terima kasih. Yang pertama mengenai keputusan sudah mulainya dibuka atau belum aktivitas sosial yang berdampak kerumunan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan sholat Jumu'ah dan juga sholat jamaah, ini lebih kepada pertimbangan aspek keamanan dan juga keselamatan. Jika menurut para ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, sudah dimungkinkan untuk melaksanakan aktivitas termasuk aktivitas berjamaah di masjid, maka seluruh umat Islam kembali memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumu'ah dan boleh melaksanakan aktivitas sholat jamaah di masjid, tetapi tetap di dalam koridor patuh terhadap protokol kesehatan guna mencegah semaksimal mungkin potensi penularan COVID-19 yang masih menjadi ancaman sampai detik ini. Mas Niam, sebetulnya sikap MUI Pusat terkait dengan wacana adanya sholat Jumat lebih dari satu gelombang seperti apa? Ya, yang menjadi concern Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah panduan keagamaan di dalam pelaksanaan ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah sholat Jumu'ah dan juga jamaah di masjid dengan melaksanakan protokol kesehatan. Setidaknya ada 3 aspek yang tadi dibahas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tuntas sampai sore tetapi belum tertandatangani. Ini nanti diserahkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama mengenai perenggangan shaf. Kalau dalam kondisi normal sholat jamaah itu keutamaannya merapatkan shaf atau barisan. Kalau tidak merapatkan shaf akan kehilangan keutamaan pelaksanaan jamaah. Tetapi karena ada hajat syariah untuk kepentingan menjalankan protokol kesehatan, maka pelaksanaan sholat Jumu'ah dan juga jamaah boleh dengan physical distancing tanpa kehilangan keutamaan. Ini satu poin. Kemudian poin yang kedua, sholat mengenakan masker. Secara prinsip, anggota sujud yang harus tertempel itu ada 7. Tidak termasuk di dalamnya adalah hidung. Sekalipun di dalam mazhab fikih ada yang menyatakan bahwa hidung itu harus tertempel di anggota sujud, di tempat pada saat kita sujud. Nah, penggunaan masker karena ada hajat syariah ini dimungkinkan tanpa kehilangan keutamaan pelaksanaan sholat jamaah. Kalau dalam kondisi normal menutup mulut pada saat sholat itu hukumnya makruh. Nah, yang terakhir terkait dengan pelaksanaannya pada saat physical distancing yang berdampak kepada daya tampung masjid yang semakin kecil. Nah, bagaimana solusinya? Yang harus dipahami bahwa pada saat adanya physical distancing di aktivitas masjid itu juga diikuti oleh pembatasan aktivitas sosial. Sekalipun sudah mulai ada aktivitas sosial, termasuk aktivitas kantor, aktivitas di pusat perbelanjaan, tetapi jumlahnya tetap terbatas. Maka asumsinya ini masjid masih bisa menampung. In case masjid belum bisa menampung karena persoalan physical distancing, maka dibolehkan melaksanakan ta'addudul Jumu'ah, berbilangnya pelaksanaan sholat Jumat dengan pengertian menyelenggarakan di tempat yang lain selain masjid tadi. Artinya bisa dilaksanakan di beberapa tempat.
Nah, kemudian ketika ada kesulitan lagi, maka dalam posisi ini ada dua pandangan di kalangan Komisi Fatwa, seiring dengan perbedaan pandangan fikih, bisa ditempuh di antara dua pandangan fikih. Yang pertama adalah dengan melaksanakan sholat zuhur, atau kemudian yang kedua dengan model shift. Tapi pelaksanaannya akan sangat terkait dengan sejauh mana kemaslahatan di suatu kawasan itu. Mas Niam, untuk mempertegas, jadi sikap MUI pusat terkait dengan sholat Jumat boleh 2 gelombang itu seperti apa? Boleh dijawab nanti, Mas Niam, kami harus jeda terlebih dahulu, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam. Mas Niam, kita lanjutkan kembali. Tadi pertanyaan terakhir saya sebelum jeda adalah, jadi ketegasannya sikap MUI pusat terkait sholat Jumat boleh 2 gelombang itu seperti apa? Boleh atau tidak? Ya, terima kasih. Karena ini masalah fiqhiyah, karakteristiknya terjadi khilaf ya, bainal fuqaha. Maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan adanya dua opsi yang memang disampaikan oleh para fuqaha ya. Opsi yang pertama, ketika sholat Jumu'ah dengan physical distancing berdampak kepada daya tampung, sehingga ada sebagian jamaah yang tidak tertampung di dalam pelaksanaan sholat Jumu'ah, maka pilihannya pertama adalah melaksanakan di tempat yang lain yang lebih lapang bersamaan dengan pelaksanaan sholat Jumu'ah di masjid tersebut. Kemudian kalau memang ternyata tidak ada daya tampung yang memadai bagi seluruh jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumu'ah atau tidak ada tempat lain, maka solusinya para fuqaha berbeda pandangan. Yang pertama itu mengganti dengan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang kedua dengan melaksanakan model shift tadi itu. Soal teknis pelaksanaannya itu sangat kondisional, didasarkan pada keadaan dan juga situasi di kawasan masing-masing begitu. Oke, berarti dari dua pandangan tersebut tidak ada opsi yang menegaskan bahwa sholat Jumat bisa dilakukan 2 gelombang? Ya, ada pandangan fuqaha yang menyatakan salah satu opsinya itu setelah dicari tempat tidak ada yang memadai atau setelah dilaksanakan di tempat yang lain masih belum menampung seluruh jamaah, maka opsinya tadi itu ada dua pandangan. Bisa langsung sholat zuhur atau bisa dengan melaksanakan menggunakan metode shift tadi. Menggunakan metode shift. Baik. Ya. Baik. Mas Asrorun, bagaimana MUI nantinya turut menyosialisasikan keputusan apapun nanti yang akan diambil terkait dengan pelaksanaan ibadah di masjid pada saat masa transisi new normal kepada ulama-ulama yang ada di daerah? Bagaimana mensosialisasikan ini? Ya, terima kasih. Di samping diktum fatwa yang mengatur dan juga memberikan panduan terhadap 3 hal ya, jika dilaksanakan aktivitas ibadah berjamaah tadi, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan beberapa rekomendasi di dalam bagian tak terpisahkan dari fatwa ini. Rekomendasi yang pertama adalah keharusan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya terkait dengan physical distancing, kemudian terkait pemakaian masker, kemudian membawa sajadah sendiri dari rumah, wudhu dari rumah. Kemudian poin yang berikutnya adalah mengefisiensikan waktu pelaksanaan dengan memperpendek khutbahnya, jadi diambil yang rukun-rukun. Kemudian memperpendek juga bacaan surah Al-Quran pada saat sholat jamaah. Kemudian juga dihimbau orang yang lagi sakit
atau daya imunitasnya turun untuk tetap berada di kediaman. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.